Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban pertanyaan orang Quraisy dan Yahudi itu. Apa yang ditanyakan orang Quraisy dan Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas surat Al-Ikhlas, ya. Baik, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Baik, saya terjemahkan dulu. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan, siapa yang menyuruh mengatakan? Allah bilang, qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah Maha Esa. Ya. Allahus samad, Allah tempat bergantung semua ciptaan. Bergantung apa? Bergantung tentang kebutuhan hidup, apa berkaitan dengan kehidupan. Lam yalid, tidak melahirkan, tidak beranak. Walam yulad, dan tidak juga dilahirkan atau tidak diperanakkan. Allah itu tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Dia ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak juga Allah itu ada seseorang yang setara dengannya. Itulah artinya. Jadi kalau kita memahami artinya, maka kita bisa memahami surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang intinya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada temannya, sendiri saja berkuasa di alam, di jagat raya ini. Tidak ada anaknya, tidak ada bapaknya. Saya kira itu intinya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam surat Al-Ikhlas ini. Baik, mari kita lihat dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa, qul huwallahu ahad. Qul. Kita tulis qul. Nah, sudah saya katakan tadi, qul ini perintah. Nah, di dalam Al-Quran atau juga dalam bahasa Arab, juga di dalam hadis, semuanya kalau perintah, maka huruf akhirnya itu pasti sukun. Ya, kalau tidak sukun, bukan perintah. Nah, qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Laki-laki kah? Perempuan kah? Nah, kalau bentuk perintah begini, qul, maka pasti yang disuruh mengatakan itu adalah laki-laki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau perempuan bukan begini bentuknya. Kalau perempuan, quli, katakanlah. Kalau laki-laki, qul. Nah, baik perintah itu kepada perempuan atau kepada laki-laki, dalam tata bahasanya, huruf terakhir pasti sukun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ya, itu yang harus dipahami. Qul a'udzu birabbin nas. Kan sama? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwa qul. Karena perintah, yang diperintah laki-laki. Nah. Qul huwallahu ahad. Dia. Tidak ada yang lain.
Dia saja satu-satunya. Huwa. Siapa dia? Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad itu artinya tempat bergantung. Nah, di sini jadi ada lam. Tapi mungkin Qul huwallahu ahad. Terulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Nah. A'udzu birabbin nas. Nah, begitu seterusnya. Qul a'udzu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ada lam. Lam. Ini lam. Saya kasih di sini sukun, tapi sukunnya merah. Ya. Ini namanya lam harfu nafyin. Dalam tata bahasa disebut harfu nafyin wa jazmin. Lam ini huruf namanya. Ya, jadi bukan huruf itu alif, ba, ta, sa, tapi ada tersusun daripada dua huruf disebut huruf selama tidak mempunyai arti kecuali kalau digandengkan dengan kata-kata yang lain. Lam ini termasuk tidak punya arti yang sempurna kecuali apabila digandengkan dengan kata-kata yang lain. Lam artinya tidak. Maka disebut harfu nafyin, huruf yang menafikan. Nah, di samping itu huruf menafikan, lam juga disebut harfu jazmin, menjazam kata kerja mudhari yang tertulis setelahnya nanti di sini. Nah, mana kata kerja mudhari yang majzum? Lam yalid. Nah, lam yalid. Lam yalid. Nah, lam yalid tidak melahirkan, tidak beranak. Ya. Ini fi'lun mudhari, yalid, fi'lun mudhari. Aslinya yalidu. Aslinya yalidu. Tetapi karena ada di sini harf jazm, maka kata kerja yalidu menjadi majzum. Karena dia majzum, maka harakat huruf akhirnya menjadi jazm, sukun. Lam yalid. Tidak, apa artinya? Tidak beranak atau tidak melahirkan. Nah, lam yulad. Lam yulad. Yulad. Lam yulad. Lam yulad. Sukun juga di sini lam ya, di sini lam. Lam yulad. Di sini lam. Lam yalid, lam yulad. Ini fi'lun mudhari juga, aslinya yuladu. Karena didahului dengan lam, harfu jazm dia, dan harfu nafim, maka fi'lun mudhari'nya menjadi majzum, yaitu sukun. Harus begitu, kalau tidak begitu salah, tata bahasanya salah. Lam yalid, tidak melahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Jadi Allah ini tidak dilahirkan, tidak juga tidak melahirkan, tidak juga dilahirkan. Tidak punya anak. Ada lagi yang ketiga, lam yakun. Lam yakun. Lam yakun. Lam yulad, lam yalid, lam yulad, lam yakun. Hitam terus. Lam yakun. Nah, gitu. Tidak menjadi. Ya, lam yakun. Tidak menjadi seseorang setara dengannya. Jadi lam ini selalu menjadikan fi'lul mudhari sesudahnya sukun. Bahasa kawaidnya majzum bisukun. Oke? Nah, baik.
Itu dari sisi bahasa. Sekarang mari kita lihat apa sebabnya Allah menurunkan surat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang Quraisy yang kafir. Pertanyaannya isinya sesungguhnya mengejek Nabi Muhammad. Orang Quraisy begitu, orang Yahudi juga begitu. Apa kata orang Quraisy? Ya Muhammad, wahai Muhammad, sif lana rabbuka, terangkan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Apakah Tuhanmu itu terbuat daripada emas atau terbuat daripada perak? Sebutkan sifat-sifatnya kepada Nabi, kepada kami, kata orang-orang Quraisy kafir itu. Kemudian datang lagi orang Yahudi bertanya, wahai Muhammad, sif lana, jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu. Wa nasabahu, dan nasabnya. Neneknya siapa, bapaknya siapa, mamaknya siapa. Nah, gitu kan orang Yahudi. Semuanya mengejek. Nabi Muhammad SAW tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab, bingung. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban pertanyaan orang Quraisy dan Yahudi itu. Apa yang ditanyakan orang Quraisy dan Yahudi? Sifat Tuhan Nabi Muhammad itu. Dan nasabnya. Nah, maka dijelaskan di sini. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, huwa, dia, Allah, dia saja, bukan yang lain. Dia Allah, ahad. Allah ahad, maha esa. Ahadun ini maha esa. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan ahadun itu artinya la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya dan tidak juga punya anak. Karena orang Yahudi bertanya tentang nasab, maka di sini ahadun artinya tidak ada sekutu baginya dan dia tidak punya anak. Dia sendiri saja, ahad, tunggal, maha esa. Ya. Jadi sifatnya Allah itu ahad, maha esa. Tidak ada sekutu baginya, tidak punya anak dan tidak juga diperanakkan. Ini maknanya ahad ini, tafsirannya ahad. Jadi salah satu sifat Allah adalah ahad, maha esa. Terus Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluknya di jagat raya ini. Ya. Apapun kebutuhan makhluk apa saja, manusia kah, hewan kah, makhluk yang kita tidak lihat kah, semuanya bergantung kepada Allah. Ini pun sifat Allah Subhanahu wa taala. As-Samad itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia Maha Kuasa, ciptaannya segalanya, baik yang besar, baik yang kecil, maupun yang kita lihat maupun yang kita tidak lihat, semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat Allah. As-Samad. As-Samad. Ahadun sifat Allah, As-Samad sifat Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Itu juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jawaban tentang pertanyaan orang Yahudi tentang nasab Allah. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Berarti bisa difahami di sini Allah tidak mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya karena Dia tidak keturunan. Allah itu ahad, maha esa, tidak melahirkan. Maka kekuasaannya itu tidak diwariskan. Allah saja yang mengurusi sendiri, dan Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah tidur, begitu kan? Walam yulad. Yulad berarti kalau yulad Allah itu dilahirkan, berarti ada yang melahirkan, ada penguasa yang melahirkan, berarti Allah itu bisa mewarisi kekuasaan itu. Tidak. Itu bukan sifat Allah subhanahu. Sifat Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak mewariskan kekuasaannya dan tidak juga mendapat warisan kekuasaan. Dia berkuasa satu-satunya. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak menjadi ada seseorang menjadi setara dengannya. Ini juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu tunggal, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang setara dengannya dalam mengurusi jagat raya ini.
Nah, kira-kira itu ya. Jadi bisa kita pahami di sini bahwa qul huwallahu ahad ini jawaban dari pertanyaan orang Quraisy dan orang Yahudi yang meminta sifat-sifat Allah dan nasabnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah di sini. Sifatnya ahadun, samadun, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya esa dia, ya. Allah tempat bergantung segala sesuatu ciptaannya, berarti Allah itu ahad, Maha Esa. Allah tidak melahirkan, Allah tidak dilahirkan, berarti Allah itu ahad, Maha Esa. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada setara dengannya. Maknanya Allah itu ahad. Allah itu Maha Esa, satu saja. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang bersamanya dalam mengurusi jagat raya. Allah saja sendiri. Allah ahad. Baik, itu tafsirnya seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana posisi surat Al-Ikhlas ini di dalam Al-Quran. Posisi surat Al-Ikhlas ini dalam Al-Quran bisa dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas ini adalah kesimpulan daripada Al-Quran. Yang 30 juz itu kesimpulannya di sini. Allah Ahad, Allah As-Samad, Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kesimpulan Al-Quran. Nah, apa kesimpulannya? Allah Ahad. Mari kita lihat. Katakanlah kita mulai dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu persoalan umat Yahudi, persoalan bangsa Yahudi yang ngengkel disuruh menyembelih sapi betina, tapi banyak sekali pertanyaannya. Tapi persoalannya apa di sini? Persoalannya adalah di Bani Israel itu ada seseorang yang membunuh orang lain. Tetapi seseorang pembunuh ini tidak mau mengaku. Sehingga orang tidak tahu siapa yang membunuh. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan siapa yang membunuh itu. Disuruh menyembelih sapi betina. Ya. Orang Bani Yahudi, Bani Israel itu tidak paham. Kenapa disuruh, kok kita cari siapa pembunuhnya, kok disuruh menyembelih sapi betina? Nah, tapi pada akhirnya mereka menyembelih sapi betina itu. Apa tuntunan Allah Subhanahu wa taala? Sapi betina itu setelah dikuliti, diambil dagingnya, kemudian dagingnya dihempas-hempaskan kepada orang yang mati itu. Kemudian orang yang mati itu bangun, hidup lagi. Dan orang yang mati yang hidup itu, dialah yang menunjuk, yang membunuh saya, ini orangnya. Nah, apa artinya itu? Artinya Allah Ahad yang bisa menyelesaikan semua persoalan dalam kehidupan ini. Ya. Itu tentang sapi betina. Mari kita melihat kembali kepada Allah Ahad. Mari kita lihat kasus yang lain di dalam Al-Quran. Di kasus Nabi Zakaria. Kullama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullama dakhala 'alaiha al-mihrab qala anna laki hadza qalat hiya min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi ketika Nabi Zakaria punya tanggung jawab mengasuh Maryam. Maryam adalah seorang gadis yang sangat takwa, wara, tidak macam-macam, hanya beribadah saja di dalam mihrab. Ketika Zakaria masuk mihrab, kok ada buah-buahan, ini buah-buahan musim dingin, padahal musim panas. Masuk lagi, ketemu lagi ada makanan, buah-buahan musim panas, padahal musim dingin. Bertanyalah Zakaria kepada Maryam, wahai Maryam, anna laki hadza? Dari mana kau mendapatkan ini? Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki bighairi hisab, tanpa dia sangka-sangka. Nah, di situ Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria itu sudah tua, istrinya sudah tua, tidak mungkin punya anak, tapi Nabi Zakaria berdoa ingin punya anak untuk mewariskan kenabian. Allah menjawab doanya.
Inna nubashshiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami akan memberikan kamu, wahai Zakaria, seorang anak laki-laki pewaris namanya Yahya. Nah, Nabi Zakaria kan heran. Ya Allah, kok bisa? Kok bisa? Saya ini tua sudah, istriku tua sudah. Kok bisa? Nah, ya kalau Allah menghendaki, maka itu terjadi. Terjadi Nabi Musa, istrinya tiba-tiba hamil. Kemudian melahirkan seorang anak namanya Yahya, kemudian menjadi nabi, Nabi Yahya alaihi salam. Nah, di sini apa? Apa kaitannya dengan Allah Wahad? Ya. Maryam dikasih rizki tanpa disangka-sangka sehingga Zakaria heran, siapa yang memberi rizki? Allah Wahad. Nabi Zakaria dikasih anak, meskipun menurut perhitungan manusia tidak mungkin lagi punya anak, tapi Allah berkehendak, apa artinya? Allahu Ahad, yang bergantung segala makhluknya kepada Dia, As-Samad. Begitu selanjutnya seluruh isi Al-Quran itu, kalau dikembalikan semuanya kembali kepada Allahu Ahad, Allahus Samad. Itu semuanya kembali kepada Dia. Mari kita lihat surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas, saya berlindung kepada Tuhan manusia. Kepada Allah kan? Qul a'udzu birabbin nas, saya katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allahu Ahad kan itu Tuhan manusia, Allahus Samad kan itu Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Allahu Ahad kan itu Allahus Samad. Ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Dari mana? Dari apa kamu harus berlindung? Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan setan. Berlindung kepada Allah, Allahu Ahad, Allah Samad. Minal jinnati wan nas, yang membisik-bisikan keburukan itu dari jin dan manusia itu. Semua Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya nanti berakhir kepada Allahu Ahad, Allahus Samad. Itu di dalam Al-Quran. Semuanya. Jadi surat Al-Ikhlas ini sesungguhnya adalah kesimpulan daripada Al-Quranul Karim. Baik, mari kita melihat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakar kepada surat Al-Ikhlas ini? Semua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berakar kepada surat Al-Ikhlas. Allahu Ahad, Allahus Samad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu, ini hadis Hasan, kualitasnya Hasan hadis ini. Ibnu Majah kalau tidak salah yang meriwayatkannya. Rasulullah SAW kalau melihat sesuatu yang dia tidak suka, yang dia suka. Rasulullah kalau melihat sesuatu, mengalami sesuatu yang dia suka, yang menyenangkan hatinya, Nabi memuji Allah. Alhamdulillah. Kembali kepada Allah Ahad, Allah Samad. Kalau Rasulullah SAW melihat sesuatu yang dia tidak suka, dia mengalami sesuatu yang dia tidak suka, maka Rasulullah tetap memuji Allah. Apa pujiannya? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Ya. Nah ini kan, baik yang kita suka maupun yang kita tidak suka, kembali pujian itu kepada Allah. Allahu Ahad, Allahus Samad. Semua kembali ke situ. Dan begitu seterusnya. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana sesungguhnya kehidupan Rasulullah, detik-detik kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Apa kata Aisyah? Kana yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi itu mengingat, berzikir kepada Allah dalam detik-detik hidupnya. Kana yazkurullah fi kulli ahyanihi. Kalau duduk, zikir kepada Allah. Kalau berdiri, zikir kepada Allah. Kalau berjalan, zikir kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah Ahad, Allahu As-Samad. Karena zikir itu juga doa. Zikir itu permohonan kepada Allah. Zikir itu silah. Tidak terputus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seterusnya. Surat Al-Ikhlas ini kandungannya luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan, memahami surat Al-Ikhlas ini, mengamalkannya sebagaimana tujuan Allah menurunkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak putus hubungan dengan Allah
Ahad, Allah As-Samad. As-Samad dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.